Arsyad Rashid, hanya ada satu Kadin sesuai undang-undang dan mandat ADART. Fajar Metro, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid menyatakan sikapnya untuk tetap berpegang teguh pada ADART Kadin Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden, Kepres, Nomor 18 Tahun 2022, khususnya dalam memimpin Kadin Indonesia sebagai satu-satunya organisasi wadah bagi dunia usaha. Hal itu disampaikannya untuk menanggapi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Munaslup, pada Sabtu, 14/9, yang telah menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART, Kadin Indonesia. Hanya ada satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden, Kepres, Nomor 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslup harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat ADART, ujar Arsyad. Arsyad menambahkan, dia dipercaya menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode tahun 2021 sampai tahun 2026 juga melalui proses dan tata cara yang sah dan sesuai ketentuan UU dan aturan organisasi, yaitu dipilih secara aklamasi berdasarkan keputusan bersama dalam Munas 8 Kadin Indonesia tanggal 30 Juni tahun 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, telah hadir bersama saya sejumlah pengurus, juga 21 Ketua Umum Kadin Provinsi, serta perwakilan dari anggota luar biasa, ALB, Kadin Indonesia. Saya mengajak, mari sama-sama kita patuhi dan tegakkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi kemajuan organisasi dunia usaha yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tambah Arsyad. Sebagaimana diketahui, pada Sabtu kemarin, tanggal 14 September tahun 2024, telah diselenggarakan Munaslup yang diinisiasi Dewan Pertimbangan dan segelintir pengurus Kadin Indonesia. Munaslup tersebut kemudian menyepakati penunjukan Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode tahun 2024 sampai tahun 2029 untuk menggantikan Arsyad Rashid. Karena telah menyalahi ketentuan ADART Kadin Indonesia, Munaslup tersebut telah mendapatkan penolakan dari Dewan Pengurus Kadin, mayoritas Ketua Umum Kadin Daerah, dan ALB. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Daniswara K. Harjono mengatakan, berdasarkan ADART Kadin Indonesia Pasal 18, Munaslup hanya dapat diselenggarakan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap ADART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan ADART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dalil yang digunakan untuk menyelenggarakan Munaslup berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsyad Rashid sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu lalu, tidak bisa dijadikan alasan, mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin. Beliau juga mengajukan berhalangan sementara yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakri, papar Daniswara. Daniswara melanjutkan, penyelenggaraan Munaslup juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh ADART, seperti adanya surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana telah diatur dalam ADART Kadin Indonesia. Tidak pernah ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 ADART Kadin Indonesia oleh Ketua Umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Surat-surat yang dikirimkan Kadin Provinsi kepada Kadin Indonesia terkait permohonan pengunduran diri Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan surat penyelenggaraan Munaslup tidak memenuhi unsur untuk dapat diklasifikasikan sebagai surat peringatan pertama, jelasnya. Selain itu, sesuai Pasal 18 Ayat 2 ADART Kadin Indonesia, Munaslup juga hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir. Untuk mengajukan usulan Munaslup, Kadin Provinsi juga harus menggelar rapat pleno terlebih dahulu. Kemudian dalam Pasal 18 Ayat 12 ADART dinyatakan Munaslup tercapai quorum dan sah jika dihadiri oleh lebih setengah, 50% plus 1, dari peserta penuh, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Munaslup. Berdasarkan informasi yang kami terima, Munaslup ilegal kemarin hanya diikuti oleh 25 ALB yang mana jumlah tidak mencapai setengah jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir setidaknya 50 plus 1 dari 124 jumlah ALB. Dengan demikian, Munaslup itu tidak sah, tandasnya. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yuki Nugrahawan Hanafi mengatakan, Munaslup yang digelar bukan saja ilegal, tapi juga telah mengusik keharmonisan organisasi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
Arsyad Rashid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan keputusan Munas 8 Kadin Indonesia. Hasil itu disepakati termasuk oleh pihak-pihak yang sekarang menjadi inisiator Munaslup. Ini sebuah ironi, ini ibarat menenggelamkan kapal sendiri, lontar Yuki. Sebelumnya, penolakan terhadap Munaslup juga disampaikan oleh 21 dari total 35 Kadin Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain Provinsi Bengkulu, di Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya. Kami menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah. Kami menilai segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, merusak marwah Kadin sebagai organisasi wadah dunia usaha, ujar Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, YP.